Halo teman-teman, selamat pagi semuanya. Di dalam video pagi hari ini kita akan membuat nih ya trading plan untuk 14 April 2026. Oke, langsung aja deh kita mulai ya dari saham Oasa nih teman ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan nih saham Oasa ini di time frame besarnya ini jelas sekali nih Kak ya. Dia ini bergerak di dalam trend bullish. Nah, target kenaikannya sampai mana? Sampai ke area tersebut nih ya. Sampai ke area resisten terdekatnya. Pasti dia akan mengejar ke area-area tersebut. Nah, sekarang ketika kita sudah tahu nih, oke, di weekly time frame ya, di time frame besarnya nih, dia ini masih ada potensi kenaikan sampai ke area tersebut. Nah, jadi selanjutnya entry-nya di mana? Nah, kalau kita mau entry kita harus compare nih Kak ke time frame daily. Nah, di sini nih ya kita entry nih. Nah, jadi kalau kalian melihat nih harga ini sedang naik tinggi seperti ini ya, jangan sekali-sekali lu masuk di ujung-ujung harga ya. Nah, jadi kalau saya mau masuk di saham Oasa apapun itu, saya harus tunggu dia koreksi dulu ya teman ya. Saya harus tunggu dia koreksi dulu. Saya tidak pernah mau masuk di ujung-ujung harganya. Karena apa? Karena kalau kalian masuk di ujung-ujung harga, besar kemungkinan kalian bisa diseret ke bawah. Nah, jadi kalau nanti dia koreksi, kalian mau tahu nih koreksi sampai mana, lu ukur menggunakan Fibonacci. Tapi dengan syarat ya, di ujung-ujung harganya ini sudah muncul yang namanya candle reversal atau candle pembalikan. Candle merah deh, baru lu bisa tarik nih Fibonacci dari atas ke bawah. Nanti bisa lu tandain di rasio 0,5 dan 61,8% ya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, jadi kalau kalian sudah terlanjur masuk di ujung-ujung harga, bagaimana nih ya? Wajiblah gunakan stop loss yang ketat temen ya. Kalau kalian tidak menggunakan stop loss yang ketat, kalian bisa diseret lo ke bawah. Iya, syukur-syukur kalau dia langsung naik. Nah, tapi kalau dia koreksi dulu itu yang bahaya ya, karena memang kalau harga ingin naik lebih tinggi lagi pasti akan ada yang namanya koreksi, pasti temen ya. Jadi kalian harus hati-hati nih kalau kalian sudah terlanjur masuk di ujung-ujung harga, wajib gunakan stop loss yang ketat. Nah, ini lumayan juga kan temen ya. Lumayan juga 20%-an ya turun sampai sini ya. Jadi pasang stop lossnya. Oke, kita lanjut lagi ke saham IRSX nih temen ya. Nah, jadi untuk saham IRSX juga nih kalau kita perhatikan dia ini masih bergerak di dalam tren bearish Kak ya. Masih bergerak di dalam tren bearish nih. Nah, jadi kalau kalian sudah terlanjur masuk juga nih di ujung-ujung harga, nah ini juga besar kemungkinan kalian masih bisa diseret ke bawah ya temen ya. Jadi selagi garis kuning ini tidak dijebol ke atas, tren bearishnya masih valid dan besar kemungkinan ya dia masih akan melanjutkan penurunannya. Jadi kalaupun dia naik, kenaikannya ini cuma sebatas kenaikan sementara nih, contoh nih ya. Nah, ini juga kemungkinan nih ya, dia naik sampai ke area trendline-nya turun lagi ya. Kecuali nih nanti nih ya, dia jebol deh area garis kuning ini dijebol ke atas. Nah, itu udah beda cara, udah beda cerita. Nah, jadi kalau kalian sudah terlanjur masuk di saham IRSX ya, satu-satunya solusi wajib gunakan stop loss yang ketat ya. Kalau kalian ada rencana mau masuk ya sebaiknya jangan masuk dulu lah temen ya. Oke, kita lanjut lagi untuk saham Bumi. Nah, untuk saham Bumi juga sama temen ya. Kalau kita perhatikan di weekly time frame-nya atau di time frame besarnya ini jelas sekali dia ini masih bergerak di dalam tren bullish ya. Nah, tapi kalau kita main hajar-hajar di sini aja, nah ini juga besar nih Kak ya. Kita masih bisa diseret ke bawah karena apa? Karena kalau kita perhatikan nih di daily time frame nih, sekarang di daily time frame dia ini masih bergerak di dalam tren bearish loh, temen ya. Jadi meskipun di weekly time frame-nya bullish, kalau kita compare ke daily time frame dia masih bearish. Nah, kalau lu main klik aja ya, lu masih bisa diseret ke bawah loh ya. Jadi kalau kalian sudah terlanjur masuk wajib gunakan stop loss yang ketat. Kalau kalian ada rencana mau masuk, lebih baik tunggu dulu nih harganya ini melampaui area MA-nya nih ya. MA 213490 ya, karena sejatinya kalau harga sudah bergerak di atas MA dia akan bergerak bullish. Nah, ya kalau udah seperti ini ya udah harganya akan bergerak naik mengikuti arah tren besar ya. Tren besarnya apa? Bullish, teman ya. Oke, kita lanjut lagi untuk saham data nih, teman ya. Oke, nah untuk saham data juga kemarin udah kita bahas juga nih Kak ya sebelum dia meledak di dalam live nih. Karena di sini ada apa? Ada area demand zone. Kenapa dia bisa meledak? Karena di sini ada area demand zone. Nah, demand zone ini apa? Perkumpulan pembeli. Pembeli ini ngumpulnya di sini, teman ya. Nah, ini udah kita bahas di video yang kelima tentang 5 area penting ya. Nah, jadi bagaimana nih kalau candle seperti ini bisa nggak nih saya hajar? Wah, ini jangan teman ya, karena strukturnya secara garis besarnya teman ya dia ini masih bergerak di dalam tren bearish. Jadi kalaupun dia naik nih paling juga maksimal bisa naik sampai ke area tersebut nih. Untuk apa? Untuk retest teman ya, hanya untuk retest nih. Hanya untuk retest ya. Jadi kalau kalian nih ya sudah terlanjur masuk bagaimana ya? Jangan FOMO temennya, pasang stop lossnya ya. Karena ingat sekali lagi, kalaupun dia naik, kenaikannya ini cuma sebatas kenaikan sementara aja. Karena apa? Karena time frame besarnya dia ini masih bergerak di dalam tren bearish. Nah, itu yang perlu kalian pertimbangkan. Jadi ingat ya, candle hijau bukan berarti naik. Nah, ini biasanya nih pola pikir pemula nih. Candle hijau dia pikir apa? Ya dia masuk di sini temennya dan dia berharap harga naik ke ujung harga. Wah, jangan deh temennya, jangan seperti itu pola pikirnya ya. Jadi kalau kalian cuma masuk karena mengharapkan candle hijau, kalaupun untung hanya sebatas beruntung. Tapi cepat atau lambat percayalah kalian pasti akan hancur, karena cara trading bukan cuma sekedar candle hijau lu masuk, salah temen ya. Ini bukan binomo. Nah, itu ingat temen ya. Oke, kita lanjut lagi untuk saham film nih temen ya.
Nah, untuk saham film juga kurang lebih sama, Kak. Dia ini masih bergerak di dalam trend bearish ya. Kalian lihat aja deh, kalau kalian pemula nih gimana sih Bang nentuin trend bearish ya. Kalian lihat aja. Kan udah saya ajarin tuh di video tentang MA ya, moving average. Kalian lihat aja ya. Kalau harganya berjalan di bawah moving average, artinya dia bergerak di dalam trend bearish, teman ya. Kecuali nih teman ya, dia udah dijebol nih garis kuningnya. Nah, itu udah beda lagi deh, udah beda lagi. Apalagi dia udah bergerak nih di atas MA ya. Dia udah naik melampaui area MA-nya. Nah, itu udah beda lagi deh. Nah, tapi kalau sekarang teman ya, dia ini masih bergerak di dalam tren bearish. Jadi kalaupun dia naik nih, kalian lihat nih ya, naiknya ini cuma sebatas kenaikan sementara aja. Ya, dia naik, dia turun, dia naik, ya pasti akan melanjutkan penurunannya lagi. Kecuali yang saya bilang di awal, dia jebol nih garis kuningnya, dijebol ke atas. Nah, itu udah beda lagi deh, udah beda cara, udah beda cerita. Nah, jadi kalau kalian sekarang sudah terlanjur masuk ya, sekiranya wajib gunakan stop loss yang ketat. Kalau kalian ada rencana mau masuk, tunggu dia jebol dulu. Itu cara yang paling aman, teman ya. Oke, kita lanjut lagi nih untuk saham apa lagi nih? Sebentar, film Pani, teman ya. Oke, untuk saham Pani juga sama, teman ya. Dia ini masih bergerak di dalam tren bearish nih. Kalau kita perhatikan di weekly time frame ya. Nah, sekarang kita compare nih ke daily time frame. Nah, jadi kalaupun dia naik nih, Kak, ya. Dia bisa naik maksimal sampai ke area tersebut, maksimal loh. Teman, bukan berarti dia naik dulu sampai sini baru dia jebret lagi, enggak, maksimal ya. Kalau maksimal ya paling mentoknya sampai sini ya. Jadi bisa sampai sini langsung turun, itu bisa juga ya. Atau dia bisa sampai naik dulu nih, maksimalnya sampai sini baru dia turun lagi. Karena apa? Karena Pani juga kalau kita perhatikan ya, secara garis besar dia masih bergerak di dalam tren bearish. Nah, itu yang perlu kalian perhatikan baik-baik, teman ya. Jadi kalau kalian sudah terlanjur masuk nih ya, pasang stop lossnya ya. Kalau kalian ada rencana mau masuk, jangan FOMO nih ngeliat candle hijau-hijau seperti ini, teman ya. Karena ingat sekali lagi, strukturnya secara garis besarnya dia ini masih bergerak di dalam tren bearish. Jadi kalaupun dia naik, ingat ya, kenaikannya ini cuma sebatas kenaikan sementara aja, dan setelah itu tetap arahnya akan turun. Nah ya, kira-kira seperti itu. Kecuali garis kuning udah dijebol ke atas, udah beda lagi deh itu ya. Oke, kita lanjut lagi untuk saham MDKA. Nah, untuk saham MDKA ini juga nih, kalau kita perhatikan di weekly time frame-nya dia memang bergerak bullish. Nah, tapi di sini ada ciri-ciri harga ini akan gagal reversal. Kenapa nih? Lu perhatikan nih ya. Seharusnya kalau memang dia naik nih, temen ya, 3 candle aja nih, 1, 2, 3 langsung naik, seharusnya demikian. Nah, tapi di sini lu perhatikan dia muter-muter nih ya, dia muter-muter. Artinya apa? Ini ciri-ciri harga ini gagal reversal ya. Nah, ini contoh nih ya, salah satunya nih temennya. Kalau harga sudah masuk misalkan ke dalam area pentingnya, kalian tentukan ya di unfill ordernya, Fibonacci-nya, base-nya atau multiple rejection-nya. Lalu ketika dia masuk ke dalam area tersebut, 3 candle tidak berbalik arah, dia muter-muter nih, seperti lebih baik lukat dulu, teman-teman. Lebih baik lukat dulu. Karena apa? Karena itu adalah ciri-ciri harga itu gagal reversal ya. Seharusnya demikian, 3 candle langsung lari kalau memang dia bergerak bullish. Nah, tapi di sini muter-muter nih ya. Nah, jadi kalau kita compare nih ke time frame daily ini, nah di sini dia membuat base. Base ini apa? Pertukaran supply dan demand. Nah, ini adalah fase penentu. Ini bahaya juga nih. Kalau dijebolnya ke bawah ya, dia akan turun nih sampai ke area support ini. Karena apa? Turunnya bisa ekstrim. Kalau dijebol ke atas, begitu juga sebaliknya. Kenaikannya juga bisa ekstrim ya. Nah, jadi bagaimana cara masuknya? Cara masuk yang paling aman, kalian bisa tunggu dia retest nih, temen ya. Ya, kalian bisa tunggu dia retest. Nanti ketika dia pullback, lu baru bisa entry. Nah, ketika kalian entry juga ya perlu stock casingnya lu perhatikan, reaksi harganya lu perhatikan juga, itu wajib sekali lu perhatikan ya. Nah, nanti take profitnya bisa lu setting dulu nih di sini. Jadi nggak usah khawatir, teman, ketika dia jebol langsung lari ke ujung harga, nggak mungkin. Pasti akan ada yang namanya koreksinya, pasti, temannya. Jadi sabar aja kalau trading mah ya. Jangan dia naik, wah FOMO, klik takut ketinggalan. Nggak bakal ketinggalan. Pasti akan ada yang namanya koreksi. Karena apa ya? Karena memang itu sebuah proses yang harus dilalui sebuah market, dan ini pasti akan terjadi, teman ya. Nah, tapi ada tipe agresifnya juga nih. Kalau tipe agresif, misalkan dia jebol ke atas nih, lu pasang nih ya indikator volumenya ya, dia jebol ke atas ya, lalu disertai oleh volume yang menguat. Nah, itu bisa tuh, lu bisa masuk ya, dan stop lossnya bisa lu setting di bawah candle reversalnya, dan take profitnya bisa lu ukur nih ya, daripada lebar base tersebut lalu lu copy ke titik penembusannya nih ya. Sebentar nih. Nah, jadi targetnya bisa lo setting di sini nih untuk tipe agresif. Tapi ingat, ada resiko yang namanya pushback loh, temen ya. Dia nge-breakout tapi candle selanjutnya bisa langsung dihantam naik ke bawah. Namanya juga tipe agresif ya. Jadi agak sedikit beresiko dibandingkan tipe yang defensif ya. Nah, oke, kira-kira seperti itu teman-teman untuk trading plan hari ini ya. Semoga kalian ngerti nih ya. Oke, kalau kalian nggak ngerti, tonton lagi deh video pembelajarannya, karena semua caranya udah saya share di situ, teman-teman. Oke, teman-teman, saya Rido Syihab ya. Sampai jumpa di trading plan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ngopi lagi nih ya. Habis ngopi kita lanjut live, teman-teman ya. Oke, teman-teman ya. Semoga kalian sehat selalu, lancar terus rezekinya.